Hai teman-teman semuanya, welcome back again di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Yeay! Hari ini aku bikin video, kalian sudah lihat kan di thumbnailnya juga. Kalau barusan ini kebetulan Astrid belanja di toko Indonesia gitu ya. Jadi aku mau share ke kamu, toko Indonesia itu bukan toko Indonesia sih, toko Asia tepatnya. Jadi toko yang jualan barang-barang Asia gitu, salah satunya Indonesia juga termasuk di dalamnya. Jadi belanja sedikit tapi bayarnya gede banget. Jadi aku mau bukannya maksudnya untuk menyombongkan gitu ya jumlah nominal. Oh ternyata Astrid punya banyak uang, ya enggak juga sih. Cuman mau bilang ke kalian bahwa gini loh, ternyata produk Indonesia yang ada di Belanda itu dihargai sedemikian rupa, semahal sedemikian rupa, maksudnya begitu mahalnya gitu loh dibandingkan dijual di negara kita sendiri ya. Secara juga barang Indonesia yang datang ke sini juga semuanya impor, dibawa dari Indonesia, otomatis kan ada biaya kirimnya dari Indonesia ke Belanda juga jauh banget, otomatis naik pesawat atau naik kapal, aku nggak ngerti itu butuh waktu, butuh energi, butuh biaya yang tinggi, otomatis sampai di sini pun juga harganya berlipat-lipat gitu ya. Jadi aku mau bandingin aja gitu, mau share ke kalian semua biar kalian juga sedikit ngerti, oh ternyata barang Indonesia kalau di sana harganya sedemikian rupa ya. Jadi buat kalian nih yang misalnya kangen gitu, yang mau liburan gitu, siap-siap mendingan bawa sendiri dari Indonesia yang bisa dibawa. Salah satunya adalah sambal. Karena biasanya kalau restoran-restoran di sini, walaupun ya di sini sendiri di Belanda itu banyak banget yang namanya restoran Indonesia, but otomatis harganya juga menjulang tinggi dong ya. Kalau misalnya kalian mau sedikit irit liburan gitu dengan tips yang irit, bisa deh bawa yang namanya sambal sendiri atau sambal apa sih, terasi yang sudah ada di belik gitu ya, di kaleng-kaleng gitu. Terus atau misalnya makanan-makanan Indonesia yang udah dikaleng-kalengin tinggal diangetin gitu kan, bisa diangetin di hotel gitu kan. Jadi lebih berhemat gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita tunggu sebelum kita ke beberapa barang-barang yang aku mau tunjukin ke kalian gitu ya. Aku mau promosi lagi. Jangan pernah bosan mendengarkan Astrid promosi YouTube channelnya, oke ya. Tapi sebelumnya aku mau makasih banget buat teman-teman dan keluarga aku yang sudah subscribe gitu, walaupun agak sedikit dipaksa subscribe gitu ya. Thanks teman-teman aku dan para subscriber lainnya gitu ya yang udah subscribe YouTube channel Astrid. Terus buat kalian yang belum, please subscribe dong, dukung YouTube Astrid channel biar berkembang dan semakin heboh nanti untuk bikin video-video menarik lainnya gitu ya. Terus jangan lupa untuk like alias jempol, terus komen juga boleh, request video-video yang lainnya juga boleh banget. Terus apa lagi ya? Kalau menurut kalian bisa mau di-share gitu video ini gitu biar ngerti harga-harga barang pokok, enggak barang pokok juga sih, harga-harga barang yang ada di Belanda gitu, merek-merek Indonesia gitu. Berapa rupiah gitu, boleh juga. Oke, kalau gitu langsung ya teman-teman. Yang pertama, jadi aku itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya tempe. Tapi kalau di Belanda itu namanya bukan tempe, tapi tulisannya tempeh gitu ya. Ini tempe. Jadi kalau tempe di Belanda tuh kayak gini bentuknya. Hampir di semua pelosok gitu kalau kalian mau cari tempe ya kurang lebih kayak gini. Nggak ada yang namanya tempe terus dibungkus daun pisang, itu amat sangat jarang. Jadi ya jarang atau mungkin tidak bisa ditemukan antara itulah ya gitu ya. Tempe itu kebanyakan ya kayak gini nih. Jadi tempe kayak gini karena aku senang banget doyan yang namanya tempe, jadi aku langsung beli 3 biar nggak mondar mandir gitu. Terus aku juga mau kasih tips kalian gitu, nggak tahu sih ini sebenarnya tips karena mungkin di Indonesia murah, jadi kayaknya tipsnya nggak kepake kali ya mungkin. Tapi mungkin buat kalian yang stay di belahan negara yang 4 musim gitu, mungkin di Jepang atau di Belgia atau dimanapun, pokoknya yang 4 musim yang kalian belum ngerti gitu gimana cara ngawetinnya biar nggak mondar mandir. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ternyata toko Asia itu jauh dari rumah dan kalian kalau cuma beli satu doang
terus ternyata 2-3 hari lagi kalian kangen harus mondar-mandir lagi datang ke tokonya, itu kayaknya waste time gitu ya kalau kalian memang bener-bener waktunya itu nggak banyak gitu. Makanya ini aku sekalian kasih tips buat kalian gitu. Yang beli tempe ini hanya berlaku untuk tempe ya, tidak untuk tahu ya. Jadi untuk tempe yang kalian belanja banyak gitu kayak gini gitu. Aku biasanya kalau tempe yang misalnya hari ini mau aku masak langsung aku taruh di cooling alias yang kulkas biasa gitu. Tapi kalau dua yang lainnya gitu yang misalnya aku mau 1 bulan lagi atau misalnya 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi aku mau pakai gitu, aku biasanya langsung letakin di freezer gitu. Jadi ini adalah tips buat kalian juga. Terus gimana nanti cara makainya, tinggal kalau misalnya habis dari kalian masukin freezer terus kalian mau pakai misalnya hari besok gitu ya mau kalian pakai, jadi hari ini in the morning kalian ambil aja dari freezer terus tinggal taruh aja, diemin aja sampai dia ondoyen alias beku-bekunya yang ada di freezer itu menghilang. Itu rasanya juga enggak semangit, enggak, kalian tahu kan semangit itu kayak rasa-rasanya mau ke arah busuk gitu loh. Jadi itu namanya semangit gitu ya. Kalau di orang Jogja bilang, orang Jawa bilang semangit gitu. Dan itu rasanya nggak akan bikin semangit, jadi tetap fresh gitu, tetap asli sama kayak kalau kita beli masukin di cooling. Itu tips aku sendiri, udah aku coba beberapa kali dan hasilnya amazing. Jadi buat kalian ya yang tinggal nan jauh di sana gitu, tips dari Astrid ini sangat berguna sekali yang bisa kalian coba gitu. Tinggal masukin di freezer. Pokoknya barang yang masuk di freezer itu bisa stay long time. Jadi kayak misalnya apa lagi ya? Kalau kayak aku gitu kayak daun jeruk purut, terus daun salam, laos, serai, terus apa lagi ya, pokoknya yang berhubungan dengan daun-daun itu apa ya, daun ya pokoknya yang di Indonesia yang biasanya kita pakai daun kunyit gitu, terus kunyit sendiri, kunyit fresh gitu, terus apalagi satunya lagi kencur gitu, itu biasanya aku taruh di freezer gitu. Tapi kalau kayak jahe gitu aku nggak taruh di freezer, jadi aku taruh aja tetap di tempat biasa, hanya berlaku untuk yang tadi aku sebutkan gitu ya teman-teman. Terus harganya sendiri berapa sih tempe di sini gitu? Kayaknya kalau nggak salah di Indonesia segini harganya 1.000 sampai 1.500 rupiah ya, bener nggak? Aku kayaknya bener deh, terakhir 2 tahun yang lalu kayak gitu sih kalau belum naik. Nggak tahu karena virus corona atau semuanya jadi naik, aku nggak ngerti banget gitu ya. Kalau di sini harganya sendiri tempe itu satunya segini itu 1,60 sen. Anggap aja lah sekarang kalau karena ini virus corona lagi merebah di mana-mana itu 1 euro itu sekarang 17.000 rupiah. Biasanya 1 euro itu sekitar 15 sampai 15.500 rupiah ya, di kisaran seperti itu. Jadi karena ini ada corona gitu, kurs euro jadi lebih naik 17.000. Kita anggap aja bahwa 1 euro itu 17.000 rupiah karena virus corona gitu ya. Itu jadi 1,60 euro segini kurang lebih kalau 17.000 sekitar 30 ribuan lebih ya. Ya kan 17 tambah 17 34 ya, sekitar 28.000 sampai 30.000 rupiah untuk satu kayak gini. Berlipat-lipat kan kalau di Indonesia katakanlah 1.500 berarti berapa dong? 12 kali, 13 kali harganya ya. Nah, satu tempe berharga sekitar 30.000 rupiah untuk saat ini gitu ya. Kalau di Indonesia sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah atau mungkin ada yang 1.000. Kalau di Jogja masih murah, mungkin kalau di Jakarta mahal gitu ya. Kalau di Jogja kayaknya 1.000-1.500 masih dapat deh. Oke, lanjut lagi ke produk berikutnya ya, friend. Oke, produk berikutnya yang gak kalah penting yang aku beli adalah terasi alias terasi ya. Bau-bau gimana gitu, tapi enak banget. Ini harus wajib ada di rumah gitu. Kenapa aku sekalian beli yang besar? Soalnya aku nanti mau habis ini mungkin aku mau bikin stok sambal ya. Nah, aku mau coba nanti bikin videonya juga ke kalian, bikin stok sambal tomat gitu. Jadi aku butuh yang namanya terasi agak banyak gitu. Walaupun sebenarnya aku udah request sama teman aku yang ada di Indonesia ya, kalau dia balik ke Belgia gitu aku bilang boleh deh bawain terasi gitu.
Terasi di sini cukup mahal banget teman-teman. Ini 500 gram. Jadi setengah kilo ya kalau nggak salah ya. Itu harganya dengan merek ini Indonesian Cooking Pasta in Block Terasi ya, alias belacan ya, terasi blok kayak gitulah. Ini yang 500 gram itu harganya 4,35 euro. Jadi terasi kayak gini bisa dibilang harganya kurang lebih 70 ribuan, 75 ribu ya, sekitar 75 sampai 80 ribu. Untuk kisaran saat ini 1,17 euro ya, karena merebaknya virus corona kayak gitu teman-teman harganya. And terus berikutnya lagi aku beli ini kunyit asam. Ini produk dari Sido Muncul ya. Udah sampai di Indonesia, sudah sampai di Belanda juga. Ini ada berapa saset sih? 5 saset. Aku juga udah bikin. Boleh ya ngetes minum, enak nggak? Enak banget. Ini untuk kunyit asam kayak gini, harganya dia 1,85 euro. Berarti kalau dirupiahkan sekitar ya 33 ribu, 34 ribuan gitu lah. Ya, ya. Nih, ya benar. Antara 33 sampai 34 ribu lah. Oke. Berikutnya lagi aku beli kerupuk bawang. Ini seperempat kilo alias 250 gram. Kerupuk kayak gini dibanderol harganya 1,85 euro, jadi sekitar 33 sampai 34 ribu rupiah teman-teman. Terus yang gak kalah penting, aku kalau bikin mie, biasanya bikin mie Indomie gitu atau mie instan gitu, aku selalu gak ketinggalan yang namanya selalu pakai saus ABC yang ekstra pedas. Ini kalau di Indonesia kayaknya harganya sekitar 6 ribu apa ya, kalau enggak 6 ribuan kalau nggak salah ya. Terakhir aku beli di toko Indonesia tuh kayaknya 6 ribuan deh. Di sini itu kayak gini dibanderol harganya berapa ini. Chili saus itu 2,10 euro. Berarti itu kurang lebih 34 tambah. Ya kurang lebih 38 sampai 39 ribu rupiah lah. 38 ribuan lah kayak gitu ya. Ini saus kayak gini. Terus aku beli di sini kan, kalau biasanya kalau di Indonesia kan kita beli kelapa muda gitu kan, asli fresh dari kelapanya gitu. Banyak penjual-penjual yang di jalan gitu kan yang pada jual kayak gitu. Kalau di sini enggak teman-teman. Jadi kalau di sini tuh biasanya udah keadaan frozen, jadi udah keadaan membatu kayak gini nih. Terus kelapa mudanya kelihatan nggak? Kalian nggak tahu deh. Nah kelihatan kan? Nah kelapa mudanya kayak gini nih. Tapi ini batunya ini manis, dia udah manis. Jadi kalau misalnya mau mau minum aja kayak gini, ditunggu agak sedikit mencair gitu, udah enak gitu ya. Ini kayak gini nih. Tahu nggak Young Kokos alias kelapa muda kayak gini? Ya, kayak gini. Di Belanda itu harganya 2,50 euro. Jadi kurang lebih sekitar bisa sampai 43 ribuan lah. Buat kalian yang kangen gitu sama kelapa muda, dan itu aja kelapa mudanya nggak fresh gitu ya, udah dalam keadaan frozen gitu, itu dibanderol harganya seperti itu ya. Yang namanya mulut-mulut Indonesia, kalau kita kangen ya gimana, yang kita sih kalau kayak aku sih bersyukur banget karena stay di Belanda gitu. Walaupun oke lah harganya agak sedikit mahal, tapi yang namanya orang kangen kan harus ketemu. Orang kangen sama masakan tertentu kan berarti harus ketemu, harus ngicipin ya. Ya beruntungnya aku sih thinkingnya oke, beruntung bisa mendapatkan dengan mudah gitu ya. Karena hampir di setiap kota tuh kan ada. Kalau di Belanda beda sama di negara lain gitu, agak mungkin jauh atau harus di Hoofdstadnya, harus di ibu kotanya atau di kota besarnya baru tersedia. Kalau di sini kan enggak. Jadi aku mikirnya sih kayak gitu aja. Terus aku juga beli ini itu pindah saus, jadi kayak kacang gitu loh. Kalau mau bikin gado-gado kayak atau mau bikin sate saus gitu kan, aku bisa pakai ini gitu. Nanti tinggal di iniin aja. Biasanya tinggal aku tambahin bumbu sendiri gitu. Kalau biasanya kayak gado-gado gitu, nanti tinggal ditambahin air, terus tambahin bawang putih, tambahin apa sih,
daun jeruk purut sendiri gitu kan, terus tambahin gula jawa sedikit gitu atau gula pasir sedikit, terus tambahin apa namanya, sambal sedikit kalau pengen sambal gitu pedas gitu, atau tambahin garam dikit. Kalau misalnya aku mau bikin sate saus gitu, biasanya aku banyakin kecap manisnya kayak gitu sih. Terus tambahin yang manis-manis gitu dikit lah. Tergantung kan, kita kan orang Indonesia bisa nyesuaiin taste-nya sendiri kayak gitu. Jadi aku selalu stok ini kalau tiba-tiba pingin gado-gado atau pingin lotek atau pingin sate saus gitu bisa pakai ini. Dan ini segini itu 1 kiloan ya kayaknya. Ya bener deh. Ya 1 kilo kayak gini. Aku selalu langsung beli yang besar aja jadi bisa stok gitu. Ini harganya 6,25 €. Jadi hampir 90 ribuan ya, kali 6 kali 60 ya, mungkin bisa sampai hampir 100 ribuan untuk kayak gini doang ya. Ya 90 ribuan lah aku bilangnya. Oke, 96 nih lebih deh kayaknya, hampir ya 100 ribu lah. Oke, bisa dikatakan kurang lebih 100 ribuan untuk kayak gini ya. 100 ribu rupiah untuk gado-gado. Jadi berapa totalnya dari berapa item tadi aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Itu aku belanja habisnya. Darat, kalian bisa lihat sendiri. Mana? Ini ya, aku nggak mau ngeliatin. Mana sih? Ya, kelihatan kan? Totalnya ini yang ini loh, 23. Nah, ini 23,70 €. Jadi itu totalnya teman-teman semuanya dari 7 item yang aku beli tadi. Kalau dirupiahkan 23 ya sekitar hampir berapa? Dihitung sendirilah, 23,70 kali 17.000 berapa itu, aku nggak punya kalkulator jadi 23 ya kurang lebih kalau 300 400 mungkin sekitar 380 ribu rupiah lah kurang lebih semua ini. Kalau aku agak sedikit salah sorry ya, karena kurang lebih kurang lebihnya aja, kalau tepatnya kalian bisa pakai kalkulator ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau di vlog sebelumnya kan aku pernah cerita tuh tentang biaya mingguan gitu ya, biaya mingguan untuk belanja untuk 2 orang tuh kurang lebih kayak gitu. Ini kalau belanja di toko Indonesia itu biasanya lebih dari kita belanja di toko-toko yang biasanya kita kita beli gitu ya, kayak supermarket atau toko murahnya di Belanda gitu. That is so different karena memang ya toko Asia semuanya serba impor, otomatis ya harga jual lebih mahal gitu. But it's okay, selama kita kerja gitu bisa nyisihin uang gitu, makan itu juga dipentingkan gitu. Sesekali boleh lah, karena kita sebagai orang Asia juga kangen Indonesia, masakan-masakan Indonesia ya. Otomatis mau nggak mau juga harus lari ke sana. Dan untungnya lagi aku agak sedikit beruntung punya suami, suamiku yang sekarang, bukan suamiku yang sekarang, suamiku ini gitu ya. Kok suamiku yang sekarang, emang aku nikah berapa kali, aduh ampun, nikah sekali aja seumur hidup ya teman-teman, udah enough ya, udah pas gitu, amin gitu. Jadi ya aku punya suami juga, suamiku ini kan punya darah Indonesia, jadi bisa dibilang orang Indo gitu ya, Indonesia sama Belanda. So dia sendiri juga tongnya gitu, taste-nya itu nggak jauh-jauh berbeda sama aku, sama gitu. Jadi kalau aku masak nggak perlu yang namanya masak 2 kali gitu, harus masak Belanda dan masak Indonesia. Just masak 1 kali aja. Kalau mau masakan Belanda oke, aku juga bisa masakan Indonesia. Jadi juga ngirit secara tenaga, secara gas, secara elektrik gitu ngirit ya, jadi enak juga makannya bisa sama gitu. That is banyak hal yang lebih aku pikir yang positif daripada hanya sekedar harga dan harga gitu. Dan teman-teman semuanya, dari vlog yang aku bikin ini itu nggak bermaksud ya, sekali lagi Astrid itu nggak bermaksud untuk mengungkapkan jumlah uang Astrid yang punya itu, enggak. Karena sebenarnya juga uang banyak di sini dikelolakan gitu ya, di rundown gitu, kayak dipilah-pilahkan gitu untuk bayar
rumah, untuk bayar listrik, untuk bayar gas, untuk bayar water, untuk bayar makan, untuk bayar asuransi, sebenarnya juga sama aja. Uang banyak yang diterima tapi yang dikeluarkan juga banyak gitu, sama aja sih sebenarnya gitu. Cuman beruntungnya karena kurs kita itu agak sedikit besar gitu, maksudnya 1 euronya di rupiahnya itu besar gitu loh nominalnya, itu buat kita itu orang-orang perantau kayak aku gitu masih punya kesempatan untuk bisa menabung sedikit demi sedikit per bulannya untuk beli tiket supaya bisa menjenguk keluarga dan teman yang ada di Indonesia. Itu sih poinnya. Kalau mungkin sebagai karyawan biasa gitu, karena aku dulu juga pernah jadi karyawan biasa kerja di restoran, karena kayaknya kalau aku mau ke Belanda juga that's little bit impossible, kayak sedikit nggak mungkin deh. Kalaupun mungkin butuh waktu yang begitu panjang banget untuk nabung per bulannya, karena kan rupiah kan untuk beli tiket itu kan belum nanti biaya hidupnya di sini, makanya di sini gitu ya, itu kan agak sedikit lebih rempong gitu loh, maksudnya dalam artian rempong tuh kemungkinannya bisa tapi lebih lama dibandingkan perantau yang kerja di Belanda kayak aku kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih kayak gitu aja sih obrolan aku hari ini. Jadi kalau yang kayak gini langsung disimpan di freezer, yang lainnya di tempat biasa hanya tempe aja gitu ya, langsung biasanya aku simpan di freezer juga, seperti tips yang udah aku berikan tadi. Jadi di balik ke vlog yang aku bikin hari ini juga terselip satu tips yang mungkin berguna untuk kalian semua yang para perantau yang tinggal di 4 musim seperti aku kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Astrid tutup aja vlog hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog alias video berikutnya dari Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Oke, thank you so much buat kalian yang udah nonton dan ngikutin video ini ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching, and jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and of course share kalau menurut kalian video ini juga menarik untuk di-share gitu. And jangan pernah bosan untuk ngikutin video Astrid, nonton, komen, kritik, pokoknya semuanya boleh. Gue itu orangnya open minded ya, jadi buat kalian yang gak senang sama gue, sesuatu hal yang gak senang dari video ini, just komen aja, nggak apa-apa, walaupun mungkin nanti ada sedikit sakit hatinya gitu, wes nggak apa-apa, wes yang namanya orang kan punya pikiran dan ini sendiri ya untuk mengungkapkan, yang penting dalam kalau bisa dalam kata-kata yang masih sopan gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali teman-teman semuanya. Astrid pamit, bahagia selalu di sana, jaga kesehatan kalian, semoga kalian semua terhindarkan dari virus corona yang saat ini merajalela di dunia ya. Yang sakit segera sembuh, yang sehat selalu sehat terus, and bahagia dan selalu semangat dalam hidup. Oke, selamat beraktivitas semuanya dan ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching and love you. Mwah. Dadah.